berbicara tentang orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dari bahasa aslinya gereja adalah eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Jadi nanti kalau saya berbicara tentang gereja, maka saya sedang berbicara dengan orang. Setuju? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang Roh Kudus yang sedang kita rayakan hari ini sesuatu hal yang penting bagi kita. Ini suatu hal yang sangat vital bagi kita. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Yesus naik ke surga, maka Dia memberikan Roh Kudus itu bukan secara fisik, bukan seperti Yesus lagi, tetapi Roh Kudus itu tinggal di dalam hati orang percaya. Jadi kalau orang berkata Roh Kudus itu apakah sama dengan hati nurani? Berbeda. Kita bisa jujur, kita bisa baik, tapi belum tentu ada Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Musa berkata, kalau Tuhan tidak membimbing, Tuhan tidak menyertai kami, maka kami tidak akan berjalan. Yang artinya bahwa penyertaan Allah itu sangat penting bagi Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Allah tidak bersama-sama kepada bangsa Israel di tengah-tengah mereka, maka mereka akan hancur. Mereka akan kalah. Mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus sendiri yang menjadi anak, yang memimpin, yang menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, maka murid-muridnya itu semuanya percaya diri. Mereka berani memberitakan Injil. Karena setiap hari secara fisik murid-muridnya bersama dengan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa untuk menggenapi firman-Nya, maka Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat akan naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, tentunya murid-muridnya ketakutan dan kecemasan. Tetapi kita mau melihat, dikatakan dalam Alkitab bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau seperti anak yatim piatu. Aku akan mengirimkan satu pribadi lagi, yaitu Roh Kudus yang membimbing, yang menolong, yang menyertai engkau. Amin. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu ada Roh Kudus. Setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Katakan Roh Kudus ada dalam saya. Roh Kudus ada di dalam saya. Ini sangat penting bahwa Roh Kudus itu bekerja, Dia menolong, membimbing kita supaya kita melekat dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya lewat secara fisik, sekarang kita memiliki pribadi Allah yang tinggal di dalam hati kita, yang sangat dekat, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi
adalah batnya Roh Kudus, batnya Allah. Hanya hidup kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kekuatan kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami berbagai tantangan, maka percayalah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia akan menguatkan kita. Amin. Peran Roh Kudus bagi gereja. Kita mau memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, kita berbicara tentang Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah gereja. Karena Yesus naik ke surga, maka dia akan mengirimkan atau meninggalkan satu pribadi, itu Roh Kudus. Ya. Kita mau melihat Pentakosta adalah penggenapan janji Allah. Tuhan Yesus telah berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku sampai di ujung bumi, dari Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Yang kedua, Pentakosta adalah kelahiran gereja yang penuh kuasa. Gereja mula-mula lahir bukan dari organisasi manusia, tetapi dari pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi gereja ini ada karena pekerjaan Roh Kudus. Karena ini bukan berbicara tentang organisasi, ini bukan berbicara tentang gedungnya, tetapi ini berbicara tentang pekerjaan Allah yang dilakukannya bagi kita. Katakan amin. Yang ketiga adalah Pentakosta adalah tanda bahwa orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya supaya kita merasakan hadirat Tuhan, tetapi supaya hidup berubah menjadi terang, memberitakan Injil, berdampak bagi dunia. Katakan amin. Jadi tanda bukti ada Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu hidup kita berubah. Kita tidak hidup lagi di dalam hidup yang lama, perbuatan daging telah nyata. Tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita mau melihat Kisah Para Rasul. Next. Ya. Kita mau melihat satu peristiwa yang sudah terjadi ketika Roh Kudus sudah terjadi. Kita mau melihat ada satu gereja awal mula-mula, bagaimana Roh Kudus itu bekerja sehingga banyak orang yang datang yang percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Jadi ini bahan perenungan bagi kita bersama-sama, ya. Ini adalah gambaran kehidupan gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus. Ayat yang ke-41. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Roh Kudus membawa pertobatan dan keselamatan. Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ketika bekerja, maka Roh Kudus itu membuat orang bisa bertobat. Jadi begini Bapak Ibu, seseorang itu bisa berubah. Yang saya yakini dan yang saya percayai, seseorang itu bisa berubah, bisa bertobat, bukan karena terapi, bukan karena nasihat, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati seseorang. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Mungkin dulunya ketika
masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, bisa memukul-mukul istri, itu hal biasa. Mungkin sebelumnya ketika percaya kepada Tuhan Yesus, main judi itu biasa. Mungkin sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, mabuk-mabuk itu hal biasa. Tetapi ketika ada Roh Kudus di dalam hati seseorang, ketika sudah percaya, saya panggil engkau masuk dalam hati saya, dan saya percaya bahwa engkaulah Tuhan dan Raja. Ketika itu Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu bekerja setiap hari. Katakan amin. Amin. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus sehingga ribuan orang bertobat. Kita mau melihat sebelumnya Petrus takut. Petrus masih bersama-sama dengan gurunya, Tuhan Yesus. Petrus menyangkal gurunya sebanyak 5 atau 6 kali. 3 kali. Ya benar, 3 kali. Bukan 5-6 kali ya, tidak ada. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Tuhannya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena waktu itu Petrus masih dalam ketakutan, kecemasan, masih ragu-ragu. Tetapi kita mau melihat ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan Petrus, dikatakan bahwa tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, ia berani bersaksi, khotbahnya penuh kuasa, banyak jiwa diselamatkan. Katakan amin. Orang percaya tidak bisa memenangkan jiwa dengan kepandaian. Orang percaya tidak bisa memenangkan jiwa hanya dengan pandai berbicara. Tetapi kita memerlukan Roh Kudus yang memberi keberanian, mengurapi perkataan, menjamah hati manusia. Dengan Roh Kudus, hidup kita membawa pertobatan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang membuat seseorang itu bisa percaya kepada Yesus Kristus itu bukan karena pekerjaan manusia. Mungkin kami kalau di kampus itu ada waktu hari raya, kami mempergunakan penginjilan. Sebelum penginjilan kami mempersiapkan dulu. Kami mempersiapkan, mau disimulasi dulu metode apa yang mau dipakai. Terus didoakan. Kami hanya melakukan sebatas itu. Tetapi ketika kami menyampaikan Injil itu bukan kekuatan kami lagi, tapi itu kekuatan Roh Kudus. Itu adalah kekuatan Roh Allah yang membuat seseorang itu seperti itu. Bapak Ibu, seseorang bisa berubah karena maaf, bukan karena dia itu bisa melepaskan ini, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup seseorang. Katakan amin. Di dalam hidup kita, saya dan Bapak Ibu, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja kuat. Kadang Roh Kudus itu membuat kita sepertinya itu sesat. Ketika kita sudah lewat jalan-jalannya Tuhan, maka Tuhan memanggil kita. Kenapa? Dia sayang kepada kita. Dia tidak mau kalau kita binasa. Kita mau melihat ayat yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dan dalam persekutuan. Roh Kudus membentuk kehidupan rohani yang sehat. Sekali lagi, Roh Kudus membentuk kehidupan rohani yang sehat. Gereja mula-mula memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu tekun dalam firman. Yang kedua, tekun dalam persekutuan.
Yang ketiga, tekun dalam perjamuan. Dan yang keempat itu adalah tekun dalam doa. Inilah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Roh Kudus tidak membuat orang malas rohani, ya. Sebaliknya Roh Kudus membuat orang haus akan Tuhan. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Ini tandanya Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus, yaitu sukacita. Yang kedua, setia beribadah. Yang ketiga, cinta persekutuan. Dan yang keempat, hidup di dalam doa. Katakan amin. Katakan itu saya. Kok nggak ada suaranya? Katakan itu saya. Katakan sekali lagi, itu saya. Katakan saya suka firman Tuhan. Saya setia ibadah. Saya cinta persekutuan. Dan saya hidup di dalam doa. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Apa itu apa yang kita sebutkan, kita akan percaya itu adalah doa kita. Hidup kita akan berubah karena kita mengucapkan janji-janjinya di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus bukan hanya tentang bahasa roh. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa berbahasa roh, jangan stres. Katakan amin. Karena itu karunia dan tidak semua orang bisa. Tetapi ingat, Roh Kudus bukan hanya tentang bahasa roh, tetapi adanya yang namanya perubahan hidup. Ini yang penting. Jadi Roh Kudus itu, tanda ada Roh Kudus dalam seseorang, maka ada perubahan hidup. Katakan amin. Harus berubah. Berubah dari hidup lama. Berubah. Mungkin dulunya sering menyakiti istri. Suka bikin main tampil. Gak ada di sini, gak ada di sini. Mungkin dulunya pulang pagi. Sudah kajian. Habis main judi. Pulang subuh. Gak ada di sini, gak ada di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya pekerjaan Roh Kudus, maka kalau kita datang kepadanya mengakui kesalahan kita, maka Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu, kita jangan menjadi orang biasa-biasa saja, tapi kita menjadi orang luar biasa di tengah-tengah badai kesulitan. Jadi akhir-akhir ini Bapak Ibu, yang sedang viral itu harga sawit naik turun lagi ya. Tapi saya tidak percaya yang ada Roh Kudus dalam hatinya tidak menggerutu. Amin. Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh buah sawit. Amin. Enggak ada suara aminnya. Amin. Amin, begitu dong. Jadi setiap postingan dilihatkan harga sawit anjlok, ada yang memaki. Tapi saya percaya orang Kristen, orang gereja tidak seperti itu. Katakan amin. Oke. Selanjutnya kita mau melihat ayatnya yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow, Roh Kudus menyatakan kuasa Allah. Roh Kudus menyatakan kuasa Allah. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita tidak biasa-biasa lagi. Perkataan yang kita keluarkan dari mulut adalah perkataan yang memberkati. Katakan amin. Tidak ada lagi kata-kata yang jorok. Tidak ada lagi kata-kata yang membuli. Katakan amin. Harus berubah. Katakan amin. Ya. Jadi Roh Kudus menyatakan kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui mujizat.
ada tanda-tanda, dan ada pekerjaan Allah. Mujizat, tanda-tanda, dan pekerjaan Allah. Gereja mula-mula tidak hanya punya teori, tetapi demonstrasi kuasa Allah. Ada prakteknya. Apa prakteknya Bapak Ibu? Kalau kita membacakan ayat itu semuanya, minta maaf tadi saya hanya mengambil penting-pentingnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membacanya, gereja mula-mula itu menjual harta mereka dan mereka bagi-bagikan. Ada nggak di sini seperti itu? Ada yang seperti itu nggak? Ada nggak? Ada harta lalu dijual dan dibagi-bagi. Ada nggak? Agak susah ya. Tetapi itulah gereja mula-mula, mereka melakukan itu. Dan waktu itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Jadi kalau dalam perjanjian baru itu tidak dihitung lagi, itu tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Yang dihitung adalah hanya laki-laki dewasa. Ya. Gereja percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Katakan amin. Mungkin kejadian waktu itu bersama dengan murid-muridnya, tetapi kita percaya Roh Kudus itu kuasanya masih bekerja hingga sampai saat ini. Roh Kudus bisa mengadakan mujizat. Roh Kudus bisa mengadakan tanda-tanda. Bapak Ibu, kalau kita percaya dan yakini, bukan hanya pendeta kalau mendoakan orang sakit, tetapi orang biasa juga, jemaat juga. Kalau dia memiliki iman, maka kalau dia mendoakan orang sakit juga bisa sembuh. Katakan amin. Dengan artinya bahwa kuasa yang diberikan kepada manusia, kuasa Roh Kudus itu adalah sama dalam pribadi masing-masing. Katakan amin. Tetapi mujizat terbesar adalah hidup yang mengubahkan. Jadi yang pentingnya Bapak Ibu ya, saya sudah berapa kali berulang-ulang. Tetapi mujizat terbesar adalah hidup yang diubahkan. Boleh kita meminta mujizat. Mungkin kita sakit sembuh, tapi kita bisa beriman enggak kalau misalnya kita sudah didoakan, tetapi kita tidak mengalami kesembuhan, tetapi kita percaya kepada Yesus. Itu namanya adalah iman sejati, bukan hanya iman sekedar mujizat. Kita mau melihat lagi ayat yang ke-45. Kita baca bersama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Roh Kudus melahirkan kasih dan kepedulian. Tanda seseorang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, yaitu ada kasih dan ada kepedulian. Susah melihat orang susah, atau susah melihat orang ya. Gak ada di sini. Ketika seseorang itu senang, ada yang sedih, ada yang susah. Bahaya sekali. Tidak bisa menikmati hidup. Ya. Susah melihat orang susah, senang melihat orang. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Orang lain maju, bagaimana caranya supaya mundur? Itu nggak bekerja lagi Roh Kudus dalam pikiran dunia. Roh Kudus mempersatukan jemaat. Mereka saling peduli, saling menolong, tidak egois, rela berkorban. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri,
Katakan, saya tidak hidup untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan hidup untuk diri sendiri. Tetapi saya juga merasakan apa yang dirasakan orang lain. Roh Kudus melembutkan hati, mengajar, mengasihi, mempersatukan gereja. Gereja yang penuh Roh Kudus bukan penuh konflik, tetapi penuh kasih. Bapak Ibu, kemarin saya mengajar di tingkat 2. Jadi memang Bapak Ibu, natur manusia itu adalah suka berbuat dosa. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, pikirannya itu, kehendaknya itu terus berbuat dosa. Tidak suka yang baik. Karena itu adalah naturnya. Terus bagaimana supaya tidak seperti itu? Harus memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak bisa membaca, kalau tidak membaca firman, tidak berdoa, maka natur manusia itu akan muncul sendiri. Kalau kita tidak isi dengan firman Tuhan, maka ada yang lain mengisinya. Ada roh kemarahan lah, perselisihan lah, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-46, Roh Kudus membawa sukacita dalam ibadah. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Mereka beribadah dengan sehati, sukacita, ketulusan hati. Roh Kudus menghasilkan sukacita sejati. Ibadah bukan beban bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus senang dengan ibadah. Ada amin? Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus senang dengan berdoa. Anak-anak muda, kalau datang di gereja, apalagi kalau masih sekolah, jangan hanya berpikir hanya membutuhkan tanda tangan, tetapi benar-benar dari dalam hati. Suka berdoa, suka melakukan hal-hal yang benar. Ya. Ketika Roh Kudus bekerja, doa menjadi hidup. Katakan amin. Pujian penuh hadirat Tuhan. Katakan amin. Ibadah menjadi sukacita. Katakan amin. Jadi kalau ada sukacita di dalam ibadah, betapa Tuhan itu sangat dipermuliakan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Tapi kalau di tengah-tengah gereja ada konflik, hadirat Tuhan tidak ada. Yang saya maksud itu, gereja itu bukan berbicara gedung, tetapi berbicara tentang apanya tadi Bapak Ibu? Tentang orang. 47. Mungkin ini yang terakhir ini. Masih ada waktu Pak ya? Boleh. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Roh Kudus membuat gereja berdampak. Roh Kudus membuat gereja berdampak. Pertumbuhan gereja mula-mula terjadi karena kehidupan mereka menjadi kesaksian. Roh Kudus bekerja. Dunia melihat Kristus melalui hidup mereka. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita membuat kita berbeda dengan dunia ini. Katakan amin. Dunia membutuhkan gereja yang penuh Roh Kudus. Dunia membutuhkan gereja yang berani bersaksi. Dunia membutuhkan gereja yang penuh dengan hidup kudus, mengasihi dan membawa pengharapan.
ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya lah, ikutlah seperti bagaimana saya hidup, bagaimana cara saya berkata-kata. Karena dia adalah guru dan mereka adalah murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertumbuhan gereja bukan hanya hasil strategi manusia. Sekali lagi, pertumbuhan gereja bukan hanya hasil strategi manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Kita boleh memiliki banyak strategi. Kita boleh banyak memiliki metode. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu yang paling utama dalam hidup ini. Bapak Ibu, api kecil mudah padam seperti lilin. Tetapi api besar menerangi banyak tempat. Demikian juga orang percaya tanpa Roh Kudus mudah takut, mudah menyerah, tidak berdampak. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita menjadi terang, berani bersaksi, membawa jiwa kepada Kristus. Katakan amin. Amin. Hari Pentakosta mengingatkan kita, gereja hidup karena Roh Kudus, pelayanan berhasil karena Roh Kudus, orang percaya berdampak karena Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati di mana Allah mencurahkan Roh Kudusnya bagi gerejanya, termasuk bagi saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Jadi kita adalah pribadi-pribadi yang ada Roh Kudus dalamnya satu persatu. Kalau ada Roh Kudus, maka kita tidak menjadi pribadi yang takut. Gak ada aminnya. Tidak menjadi pribadi yang cemas. Tidak menjadi pribadi yang bimbang. Karena kita mengandalkan Roh Kudus. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Roh Kudus itu yang membuat kami berubah. Kami bersyukur dalam hati kami ada Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kami tahu bahwa Roh Kudus itulah yang bisa kami bedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang jahat. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami itu kami terus pelihara apinya. Sehingga ketika kami berada di tengah-tengah tekanan masalah, Roh Kudus itu terus menyala. Sehingga ketika kami melihat masalah, itu tidak menjadi beban, tetapi batu loncatan bagi kami untuk terus mempertahankan iman kami. Kami percaya yang hadir pada saat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang diurapi oleh Tuhan, jemaat yang dihidupi oleh Roh Kudus. Tuhan berkati kami semua sehingga kami berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita.